Iya. Jadi waktu ya, itu kan kita menunggu. mohon maaf Pak, ini mohon maaf, saya nambah ini, saya ada di rumah dengan. Jadi intinya saya sampaikan ke Ibu dan Bapak semua, Ban PT itu sudah sangat kolaboratif dengan ini, sehingga saya sih sepakat dengan Pak Gi. Ya tadi artinya ya kalau aturannya gitu ya mari kita taat aturan. Tetapi Ban PT itu sudah melakukan terobosan aturan yang luar biasa karena konversi di 3 ke 4. Terima kasih, saya tak oskan dulu Pak Tunun. Sugeng tidak Pak Dirjen. Selamat jalan. Dari Ambon Pak. Dari Ambon Pak tanya. Ini dari ini dulu Pak, saya dari Polnet, mana Polnet Pak? Dari Polnem Ambon Pak. Polnet Politeknik Negeri Pontianak. Nggak ada. Tanya baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pertanyaan saya, kami mempunyai program studi jenjang Diploma 3. Outputnya berarti teknisi. Kemudian dari prodi yang sama itu, kalau ternyata kami mau menaikkan level menjadi diploma STR ini, sarjana terapan ini, tetapi yang diploma 3 tetap beroperasional sebagai diploma 3, apakah kami mengusulkan yang baru atau bisa menaikkan level dari program yang sudah ada, Pak? Terima kasih. Buka baru, Pak. Oh, buka baru, Pak. Ya, karena yang lama masih ingin ada, kan? Oh iya, betul. Ya. Lebih mudah buka baru, Pak. Baik. Karena kami juga sudah mempersiapkan itu. Nah, iya. Kalau bisa mengambil keuntungan dari proses ini kan alhamdulillah. Ya. Tadi kan kami sampaikan kalau memang diploma 3-nya masih dibutuhkan, ya jangan diubah. Oh iya, siap. Kalau permintaan masyarakatnya lebih tinggi. Tapi kalau kemudian dua-duanya diminta, buka baru, Pak. Ya, buka baru konsekuensinya dosennya, kemudian tapi dari sisi kewajiban instrumennya lebih mudah membuka baru. Oh siap Pak, siap. Matur suwun Pak. Iya, sama-sama Pak. Pak Darsono, sami Pak. Dari Ambon Pak. Silakan Pak, dari Ambon. Dari Ambon, silakan. Silakan dari Ambon. Buka baru daripada Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Iya Pak. Saya dari Politeknik Negeri Ambon, Prodi Teknik Sipil, D3. Saya sudah chat, saya bertanya, untuk peningkatan ke D4 atau sarjana terapan, kita kan Prodi D3 itu Teknik Sipil, nama prodinya. Kita mau tingkatkan ke sarjana terapan atau D4, itu nama prodinya beda. Karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa kalau penguatan kita di D3 dengan spesifikasi atau konsentrasi yang lebih dominan, misalnya kita sudah melihat bahwa bangunan gedung kita yang lebih dominan, untuk itu peningkatan grade ke D4 atau sarjana terapan itu kita inginkan supaya sesuai dengan nomenklatur itu teknik konstruksi bangunan gedung. Apakah tidak ada masalah dengan perbedaan nama dari D3 ke D4? Sabtu Minggu nih. Iya. Terus Pak Henry, silakan Pak Henry. Mohon izin Pak Abi, Bu Iya Pak, Cici. silakan Pak. Iya. Pak Henry dari Ambon, Bapak kan di 3 teknik sipil Pak. Kan di 3 teknik sipil itu kan ada penguatan Bapak itu di mana sekarang kan begitu. Yang ada di nomenklatur itu ada teknik penyenjaran jembatan, perencanaan irigasi bangunan air dan juga dan manajemen konstruksi. Nah, Bapak dan juga konstruksi bangunan gedung, Bapak penguatan Bapak di mana? Nggak ada masalah, Pak. Toh semuanya juga kan itu bagian dari teknik sipil itu, Pak, kan begitu. Tidak ada masalah kan gitu. Apabila Bapak mengalih jenjang dari D3 ke D4, itu kan masih rumpun teknik sipil juga, Pak, semuanya. Itu nggak ada masalah, Pak Henry. Oke, makasih ya. Mikrofonnya masih Pak dari Banjarmasin. Bentar, Pak Henry itu masih bicara tadi. Mikrofonnya mati tapi. Mati Pak Henry. Oh iya. Iya Pak, jadi sudah jelas. Jadi kami memang sudah punya persiapan untuk peningkatan grade. Iya. Beberapa tahun lalu, Pak.
karena ini sudah dibuka kerannya, jadi ya kami tinggal siapkan kelengkapannya saja. Ya, makasih Pak. Ya, oke Pak Henry, selamat Hormat sampai buat Pak kawan-kawan ke Sigit. Ambon. Ya. Hormat buat Pak Sigit Darmawan Pak dari ITS. Pak. Oh, ketemu Pak Guru. Iya Pak. Dosen bimbing saya Pak Sigit. Silakan lagi tadi siapa? Makasih Pak. Sama. Ada lagi? Masih ada pertanyaan? Tanya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Baik, nama kami Reza, kami dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Iya. Oh, Banjarmasin Pak, ya. Jadi yang ingin kami tanyakan itu memang dari beberapa prodi D4 kami, ada satu prodi D3 Teknik Geodesi yang potensial mau kita upgrade ke D4. Nah, pada saat tahun sebelumnya kami karena tidak ada skema ini, kami waktu itu mekanismenya disarankan dari Dikti waktu pada saat itu ya, mengusulkan nomenklatur baru yaitu diploma 4 dan saat ini dalam berproses. Nah, ternyata ada program diluncurkan oleh Pak Wikan seperti ini. Maka opsi apa sebaiknya saran buat kami Pak, karena apakah meneruskan mekanisme nomenklatur itu terbit kemudian ini ditutup, atau ini saja langsung paket upgrade ini kemudian nanti menunggu hasilnya seperti itu. Karena kami khawatir kalau misalkan yang D3 sekarang diikutkan paket ini, berarti nanti double D4 Pak, nanti double yang usulan yang pertama, yang nomenklatur, dan juga yang sekarang. Yang sekarang kan kami lihat ada beberapa lanjutan, sebutan nomenklatur lain untuk D3 geodesi itu menjadi D4 mungkin penginderaan jauh, atau sistem informasi geografis, atau juga digital imaging processing. Jadi spesifik. Sedangkan yang kita usahakan adalah D4 kemarin itu nomenklaturnya D4 teknologi konstruksi, kalau nggak salah teknologi rekayasa geomatika seperti itu. Nah, jadi sarannya seperti apa? Karena terkait sumber daya Pak. Jadi kalau memang dua prodi mungkin agak susah ya. Tapi kalau semangat lamanya kan memang D3 mau di-upgrade menjadi D4. Tapi pada saat itu kami sudah berproses untuk nomenklatur. Mungkin mohon saran dari Bapak atau Ibu. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Begini, jadi kalau pada saat ini Bapak sedang proses mengajukan nomenklatur untuk diploma 4, gitu ya Pak nggih. Itu bersamaan dengan usulan prodi D4 ataukah tidak Pak? Itu bersamaan dengan usulan prodi D4, kemudian nomenklatur D4. Begitu, Bu. Nah, sementara yang saya boleh tanya sekarang, kalau kemudian Bapak punya SDM, sementara kan ada beberapa nomenklatur D4 yang lanjutannya begitu ya, satu rumpun dengan geodesi tadi kan yang sudah ada. Sekarang kira-kira sumber SDM Bapak, aset SDM Bapak itu ada yang memenuhi enggak untuk nomenklatur prodi yang baru? Secara umum ada Bu, ada. Sepertinya ada. Oke. Ya. Nah, jika seperti itu, sekarang ada satu Pak alternatifnya. D3-nya masih dibutuhkan atau tidak? Jika D3-nya seperti pertimbangan tadi memang lebih dibutuhkan ke arah diploma 4, maka solusi yang terbaik adalah mengikuti program ini Pak, peningkatan diploma 3 menjadi diploma 4. Tetapi jika diploma 3-nya itu masih dibutuhkan, ya berarti Bapak meneruskan usulan yang awal. Jadi membuka program diploma 4 yang baru. Nah, mana yang lebih potensial dan lebih visible untuk dilakukan, maka itu keputusannya tetap ada di institusi, Pak. Tetapi itu tadi pertimbangannya, apakah diploma 3-nya masih dibutuhkan, banyak peminatnya ataukah tidak, ataukah sebenarnya ya so-so. Kalau so-so ya lebih baik melakukan peningkatan dari diploma 3 ke diploma 4 program ini, Pak, gitu. Oke, baik Bu. Memang semangat lamanya itu ingin dimigrasi semua ke D4, Bu. Oh iya, sudah. Berarti ikut yang kemarin itu kami, karena nomenklatur yang diinginkan itu belum ada nomenklatur. Terus kalau misalkan kami mekanisme yang ini ikut, berarti kan kami mungkin memilih nomenklatur yang sudah ada begitu ya, atau iya, betul. Yang lama aja tetap. Jadi mungkin yang lama bagaimana tuh yang berproses itu, biarkan saja atau seperti apa sarannya? Iya. Nanti akan dicatat ini di sekretariat Pak Anang biasanya mencatat usulan-usulan ini ya Pak. Nanti mungkin, dan ini sebenarnya kami juga sedang
ini berdiskusi Pak Direktur kemarin itu sebenarnya kan sudah meminta bantuan pada tim untuk mencoba mendata kira-kira prodi-prodi diploma 4 apa saja sih sebenarnya yang nomenklatur prodi-prodi diploma 4 apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan begitu. Karena kan kita menyadari nomenklatur diploma 4 yang ada ini saat ini mungkin masih terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Sehingga ini juga karena menjadi program prioritas dari Pak Dirjen juga, maka Direktorat Diksi selalu akan mencoba memfasilitasi, jangan sampai tadi mempersulit seperti kata Pak Dirjen. Jika misalnya nomenklaturnya dimungkinkan untuk difasilitasi di data, nanti biasanya Pak Dirjen akan mengundang tim nomenklatur untuk itu. Sama seperti kasus yang pada program Diploma 2 jalur cepat bekerja sama dengan SMK. Nanti itu mungkin di data khusus ya Pak, nanti ini kan ke Pak Anang supaya dicatat dari program Diploma 3 mana, usulan Diploma 4-nya apa, dari prodi apa gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Yang pasti itu dulu usulannya ke Dikti kan Pak? Iya, usulannya masih Dikti ya Pak. Masih ke oh ya Dikti. sudah, berarti anggap aja Pak hangus Pak. Ya. Nah, sekarang kan hangus saja Pak. Anggap hangus saja Pak. Karena kan mati migrasi. Iya. Ya, migrasi. Jadi jangan sampai nanti itu terpendam di dalam sistem, ya, nggak terpindahkan. Jadi menurut kami sih lebih baik sekarang mengajukan transformasi ini sehingga langsung ada di hadapan tim ya Bu Cici ya, betul, bahwa ini nomenklaturnya perlu ditambahkan yang baru. Gitu Pak. Gitu aja Pak, ikut Apakah program perlu yang bersurat ini. Pak Abimayu? Apakah perlu bersurat? Kalau usah ini, Pak, ikuti aja ini Pak prosedur. Ikuti usulan ini, prosedur ini Pak. Yang dulu nggak usah disuratin lagi, sudah biarkan terpendam di sistem yang lama. Sistem Pak. Sekarang Bapak ikuti ajuan yang baru ini kan, ajuan yang baru kan tetap ada usulan dari perguruan tinggi, kemudian pertimbangan senat, itu tetap harus diikuti Pak, gitu ya. Jadi kalau yang ini kan proses lagi ongoing ini Pak. Iya betul. Kalau yang di sana kan entah kapan. Iya itu sudah terpendam Pak, terkubur dalam-dalam mungkin. Kalau ini kan udah jelas itu Pak. Iya. Pak Reza. Iya. Ini kan sedang jalan itu Pak Reza. Iya kan? Iya Pak. Iya. Ikut aja ini Pak. Yang penting mohon Ibu dan Bapak lainnya mempertimbangkan dari sisi surveillance nanti. Apakah dari D3 itu ketika dengan indikator-indikator yang disampaikan Pak Ki tadi memungkinkan untuk akreditasinya tidak berubah. Yang A tetap A, yang B alhamdulillah tetap B. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Memang kelihatan persyaratannya itu berat. Padahal itu persyaratan adalah rangka mempersiapkan Ibu dan Bapak mengumpulkan data untuk surveillance. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Pak. Silakan. Halo. Ya. Iya, silakan. Pak, pertanyaannya Pak. Kalau misalkan kondisi existing, misalkan kita itu akreditasinya B, setelah dilihat data existing yang ada ternyata sebetulnya A itu bisa Pak. Kira-kira gimana Pak ya? Wah itu Pak Ci itu, nggak mungkin. Jadi aturannya kan ini perubahan Pak ya. Jadi nggak mungkin kalau Bapak aturan berdasarkan undang-undang, ini mungkin Pak Ki masih off barangkali. Kalau ingin melakukan peningkatan akreditasi kan harus mengajukan reakreditasi Pak. Aturannya kan begitu. Jadi kalau ini walaupun kemudian Bapak bertransformasi dari Diploma 3 ke Diploma 4, maka peringkat akreditasinya maksimum sama dengan prodi Diploma 3-nya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau melalui surveillance tidak mungkin akan ketahuan bahwa nilai Bapak akan bisa naik. Kenapa? Karena kami hanya mencuplik sekian parameter dari sekian puluh parameter yang kami gunakan untuk menetapkan akreditasi. Nah, kalau evaluasi Bapak Ibu mengatakan oke, kami bisa langsung unggul ya setelah nanti kami lakukan penyesuaian, kemudian IJ-nya keluar, kami lakukan penyesuaian akreditasi, besoknya Bapak ngajukan usulan untuk reakreditasi supaya jadi unggul. Gitu aja Pak Samsul. Jadi kata Pak Dirjen, sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Terima kasih Pak Ki. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Sholat duhur Mas.
Kendari Pak, UHU. Cukup kayaknya, Mas Dadan. Ada yang dari UHU itu. UHU silakan. UHU. Satu pertanyaan terakhir ya, Mas Dadan. Iya, satu pertanyaan terakhir. Baik Pak, terima kasih. Saya Sulha dari Kendari UHO. Saya dari Prodi D3 Teknik Sipil. Kondisi kami saat ini memang di awal berdirinya teknik sipil itu memang umumnya. Jadi pada saat sekarang sudah ada S1 teknik sipil. Ya, kemudian sumber daya kami memang itu masih sumber daya bersama, itu digunakan bersama S1 maupun D3 teknik sipil. Nah, kami saat ini di D3 itu secara pencirian itu belum ada belum ada nama yang secara khusus, misalkan D3 teknik jalan jembatan atau irigasi itu masih umum. Ya, jadi akhirnya kurikulum itu masih mengcover dari beberapa keahlian, misalkan irigasi, kemudian struktur dan gedung. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, kami sebetulnya sudah berniat dan sudah menyusun kurikulum untuk ke D4. Nah, kebetulan ini lagi sementara ini lagi di program. Nah, ini kami ingin diskusi kira-kira sebaiknya, karena ini sumber daya yang kami gunakan saat ini, dosen-dosen terutama itu kan dominan S1 Pak ya. Nah, tentunya dari segi kebutuhan itu kan memang kita harus terapan. Nah, ketika kita ingin bermigrasi ke situ, tentunya kan butuh sumber daya yang lebih dominan ke terapan, termasuk juga laboratorium dan gedung. Itu laboratorium itu mestinya ke arah terapan seperti itu. Nah, mungkin kami butuh masukan ataupun saran dari Pak Abi atau Ibu Cici, kira-kira ini gimana? Kemudian akreditasi kami ini sudah B, itu B. Kemudian itu tadi masalah sumber daya tadi itu Bu, itu kita kan masih gabung sama S1 ini ceritanya. Jadi dosen dan tapi dia tidak mau alat Pak. Praktikum itu Mau nih. Mau Ji. Oh ya sudah. Jangan. Umayati, tolong mikrofonnya ya. Umayati, tolong mikrofonnya dimatikan. Ya Bu Cici itu, Pak Sulha mau. Ya. Gini Pak Sulha, kalau kemudian prodi D3 itu namanya memang teknik sipil Pak, tidak spesifik. Di dalam nomenklatur ya namanya D3 teknik sipil. Yang ada rekayasa jembatan atau jalan, transportasi jalan itu adalah untuk yang prodi diploma 4-nya atau sarjana terapannya. Saat ini itu yang pertama. Yang kedua, saat ini itu UHO itu kan sudah punya S1 teknik sipil. Nah, sekarang Bapak mesti harus kembali kepada kebijakan institusi, Pak. Apakah, karena apalagi diploma 3-nya ini resources-nya bareng sama dengan diploma sama dengan S1 teknik sipil gitu kan. Nah, ini nanti arah kebijakan pengembangan pendidikan di universitas itu bagaimana? Apakah juga D3 ini akan kemudian diarahkan ke sarjana terapan? Kalau itu diarahkan ke sarjana terapan sama-sama rumpun teknik sipil, bagaimana positioning-nya nanti dengan S1 teknik sipil? Itu yang juga harus dipertimbangkan, termasuk fasilitas resources-nya. Jadi fasilitas untuk prakteknya, fasilitas ini kan nggak mungkin gabung, karena kan pasti ada spesifikasinya juga gitu kan Pak. Jadi saya kira kita tidak bisa memberikan saran yang spesifik seperti apa, karena ini akan dikembalikan pada kebijakan, arah kebijakan yang ada di tingkat universitas. Gitu nggih Pak? Ya Pak Sulha. Baik, terima kasih Bu Cici. Ya, makasih Pak Abi. Yang penting pastikan Pak, ada kebutuhannya tidak. Kalau ternyata kebutuhannya lebih banyak sarjana teknik sipil dengan diploma 3 teknik sipil, ya kenapa harus buka transformasi sarjana terapan? Nanti kalau dibuka juga terjadi persaingan sesama alumni. Ya. Tolong dipertimbangkan Pak itu Pak. Nanti gontok-gontokan sendiri. Mungkin saya tambahkan Pak Abi, Bu Cici. Jadi Pak Sulha, jadi ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi kan ini kan opsional kan begitu.
bukan harus mutlak D3 menjadi sarjana terapan kan gitu. Sementara kalau Bapak nantinya coba dicek di lapangan kan gitu. Enggak, saya kira masih dibutuhkan saat sekarang itu diploma 3. Yang kita khawatirkan nanti Bapak upgrade ini menjadi D4, sementara Bapak sudah ada S1 Teknik Sipil. S1 Teknik Sipil itu notabene-nya ada juga penguatannya kemana arahnya kan begitu. Sementara kita nanti D4, Pak, D4 udah jelas kita udah jelas tambah ini kita tambah kekhususan kita khusus kita kan gitu. Penguatan kita mana kan gitu. Umpamanya ke jalan jembatan, umpamanya rekayasa konstruksi, bangunan gedung kan begitu. Dan kita harus bersaing dengan S1 sementara institusi kita sama. Saya kira itu kembali kepada di institusi Bapak kan gitu. Itu mungkin yang tambahan dari saya kan begitu. Ya. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendrik. Mungkin pertimbangan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari universitas, mohon juga dipatuhi bahwa jumlah prodi vokasi itu juga harus ada ketentuan untuk universitas itu kan maksimum 20%. Hal-hal seperti itu tolong dipertimbangkan juga ya komposisinya. Tapi itu. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab cukup sekian. Kita akhiri dengan sambutan atau ini dari Pak Direktur. Mungkin kepada Pak Direktur, Pak Beni, untuk menyampaikan kebijakan atau pesan-pesan untuk memotivasi teman-teman yang akan melaksanakan program peningkatan diploma 3 menjadi sarjana terapan. Kepada Pak Beni, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf nih saya lagi di jalan. Oh gitu. Ya baik. Saya ucapkan terima kasih buat tim narasumber, juga buat Ban PT yang sudah memaparkan segala hal tentang upgrading D3 menjadi D4. Kemudian terima kasih juga buat Bapak dan Ibu atas atensinya. Jadi kembalikan kepada kebutuhan. Dan kita kembalikan kepada bahwa kita ingin meningkatkan kualitas. Sejak 2012 sudah ada Undang-Undang 2012 Pak, Politeknik, perguruan tinggi vokasi, prodi-prodi vokasi itu sudah ditingkatkan, setarakan dengan universitas. Jadi kita harus segera mengejar, terus bertahan di D3, tapi kita tingkatkan. Ada yang D4-nya lebih banyak juga, ada yang S2-nya nanti kita perbanyak, bahkan ada yang doktor terapan, dan ini semua akan kita tingkatkan. Sehingga nanti Politeknik bisa benar-benar setara dengan universitas atau perguruan tinggi lainnya. Termasuk juga prodi-prodi vokasi yang ada di universitas, itu ya kita tingkatkan kualitasnya. Tapi kembali, bahwa ini bukan berdasarkan sekedar membuat, tapi lebih kepada ada nggak kebutuhannya, ingin memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Nah itu intinya seperti itu. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan tapi pada akhirnya nanti ternyata tidak sesuai ya dengan kebutuhan ya. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapatkan kelancaran ya ke depannya sehingga memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Pak Beni, kepada yang Ibu tim narasumber dan segenap teman-teman panitia di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, terutama di substansi bidang kelembagaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini jadi bagi kita semua dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul dan Indonesia maju. Dari kami, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Selamat siang.